Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya, Teddy Trisaputro. Dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mengulas mengenai produk terbaru dari Raspberry Pi Foundation. Produk ini baru dirilis di Januari 2021 kemarin dan belum ada di Indonesia. Saya sendiri mendapatkannya melalui Citron, sebuah marketplace yang merupakan auto reseller dari Raspberry Pi, dan pembeliannya sendiri dibatasi 1 piece per orang. Jadi ini bukan endorsement, tapi jika Anda pengen mendapatkannya silahkan mengakses melalui websitenya di citron.io. Sebagai informasi, produk baru yang dirilis Raspberry Pi Foundation kali ini berbeda dengan produk Raspberry Pi sebelumnya yang berupa single board komputer alias komputer papan tunggal. Namanya adalah Raspberry Pi Pico. Penasaran apa yang ada di dalam box ini? Sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subrutin TV. Jadi beberapa hari yang lalu Raspberry Pi Foundation merilis lagi produk terbarunya yang bernama Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi Pico ini adalah sebuah development board yang berbasis microcontroller RP2040. Ya, Anda tidak salah dengar, RP2040 yang merupakan microcontroller yang dirancang sendiri oleh Raspberry Pi Foundation dan dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman C dan juga MicroPython. Microcontroller ini memiliki prosesor dual core Cortex M0 Plus dengan frekuensi clock yang dapat dipacu hingga 133 MHz. Juga memiliki penyimpanan flash hingga 2 MB serta 246 KB untuk static RAM. Selain itu juga dilengkapi dengan 30 pin GPIO dan beberapa fitur lainnya seperti 2 port UART, 2 SPI controller hingga PWM 16 kanal. Jika Anda ingin mendapatkan spesifikasi lebih lengkap hingga arsitektur dan detail dari microcontroller 2040, Anda dapat mengunduh melalui datasheetnya yang akan saya tulis di bagian deskripsi video ini. Oke, kita mulai membuka box dari Raspberry Pi Pico. Ini bukan box resmi dari Raspberry Pi Foundation ya, karena saya membelinya di Citron yang disebut sebagai auto reseller dari produk Raspberry Pi. Jadi box ini adalah box milik dari Citron. Oke, kita mulai buka. Di dalam kotaknya saya mendapatkan sebuah kotak lagi yang mungkin merupakan kotak dari Raspberry Pi Pico. Kemudian saya mendapatkan kartu dari Citron yang berisi himbauan untuk pencegahan COVID-19. Kemudian ada kartu nama hingga stiker dari Citron yang bertuliskan "Trust me, I'm a maker". Oke, sekarang kita langsung saja membuka kotak dari Raspberry Pi-nya. Jadi di dalam kotaknya saya mendapatkan Raspberry Pi Pico yang masih dibungkus dalam plastik. Kemudian saya mendapatkan juga kabel USB yang nantinya digunakan untuk memprogram microcontroller. Lalu ada sebuah kertas yang berisi tulisan tentang diagram pinout tentang posisi kaki-kaki dari Raspberry Pi Pico. Oke, sekarang kita fokus ke boardnya ya. Sekilas board ini mirip dengan board Bluepill yang isinya adalah microcontroller STM32F103C8T6. Jadi ketika saya bandingkan set by set dengan board Bluepill, dimensinya akan kelihatan hampir sama. Dimensinya hampir sama, hanya mungkin warnanya yang berbeda. Raspberry Pi Pico berwarna hijau, sedangkan Bluepill berwarna biru. Sebagai informasi, Raspberry Pi Pico yang saya beli ini merupakan versi pre-solder. Jadi kaki-kakinya sudah disolder. Versi aslinya kakinya belum disolder. Jadi jika Anda membeli, Anda harus membeli pin deretnya secara terpisah serta menyoldernya sendiri.
Yang pertama yang perlu diperhatikan dari board ini adalah port USB-nya, di mana port ini dapat digunakan untuk memprogram Raspberry Pi Pico. Juga dapat digunakan untuk terhubung secara serial dengan komputer yang kita gunakan. Jadi Raspberry Pi Pico ini menurut saya mirip dengan board Arduino, di mana untuk memprogram microcontrollernya Anda memerlukan sebuah bootloader. Karena itulah kita bisa memprogramnya secara langsung menggunakan USB. Berbeda dengan board Bluepill yang STM32F103C8D6 itu, di mana kita harus memprogramnya menggunakan interface port SWD. Meskipun sebenarnya pada Pico ini kita juga dapat menemui port debug, ini adalah port SWI juga, ini adalah port SWD juga, namun belum disolder. Jadi Anda dapat menyoldernya sendiri, namun saya sendiri belum mencoba apakah kita bisa terhubung dengan pin SWD ini menggunakan ST-Link yang biasa kita gunakan untuk memprogram STM32. Yang jelas port ini, SWD ini jelas pasti akan berguna kalau kita ingin mendebak program yang kita buat dalam Raspberry Pi Pico. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pada pojok kiri atas. Ini adalah user LED yang terhubung dengan General Port 25. Jadi jika kita ingin membuat program Hello World dengan membuat blinking LED berkedip-kedip, ini dapat digunakan. Nanti akan kita coba bagaimana memprogram agar pin 25 yang terhubung dengan LED ini dapat berkedip-kedip. Poin berikutnya yang perlu diperhatikan dari Raspberry Pi Pico ini adalah button boot cell ini, di mana button ini akan digunakan ketika kita ingin mengunggah bootloadernya. Semisal kita ingin memprogram MicroPython, maka kita harus mengunggah bootloader MicroPython ke dalam Pico ini dengan cara kita mengklik button ini. Nanti kita akan praktekkan. Untuk memprogram Raspberry Pi Pico, Anda dapat mempelajarinya dengan membuka petunjuk dokumentasi yang disediakan oleh Raspberry Pi Foundation pada tautan ini. Saya juga akan cantumkan tautan ini pada kolom deskripsi sehingga Anda dapat mengaksesnya kemudian. Oke, pada halaman Raspberry Pi Documentation kita dapat scroll ke bawah. Di sini kita dapat menemukan bahwa ada dua bahasa pemrograman yang didukung oleh Raspberry Pi Pico pada saat ini. Yang pertama adalah kita dapat memprogram menggunakan MicroPython. Kemudian yang kedua kita dapat memprogram menggunakan C dan C++. Sekarang pada video ini kita akan coba terlebih dahulu bagaimana memprogram Raspberry Pi Pico menggunakan MicroPython. Karena sepertinya memprogram menggunakan MicroPython akan lebih mudah ketimbang kita memprogram menggunakan C dan C++. Oke, kita ikuti saja instruksinya. Di sini disebutkan bahwa kita harus mendownload MicroPython UF2 file dengan mengklik button yang ada di bawah. Saya klik. Oke. Berikutnya di sini disebutkan bahwa kita harus menekan dan menahan button boot cell yang ada pada Raspberry Pi Pico dan menghubungkannya ke port USB yang ada pada komputer. Kemudian baru melepasnya setelah Raspberry Pi Pico terhubung. Oke, saya akan coba. Saya akan tekan terlebih dahulu button boot cell yang ada pada Pico saya, kemudian baru saya hubungkan. Dan saya akan lepaskan setelah terhubung. Oke, seperti ini. Jadi akan ada drive baru bernama RPRP2 yang ada pada komputer saya. Kemudian di sini disebutkan di nomor 4 kita harus melakukan drag and drop atau mengcopy file UF2 yang di-download sebelumnya ke drive Pico yang bernama RPRP2. Oke, sekarang ini adalah file UF2 yang baru saja saya download dan ini adalah RPRP2 yang ada di Raspberry Pi Pico. Saya akan drag and drop, kemudian lepaskan dan drive-nya akan langsung otomatis tertutup. Seperti itu. Oke. Pada petunjuknya di sini disebutkan Anda dapat mengakses ERPL menggunakan USB serial. REPL ini singkatan dari Read Eval Print Loop, yang merupakan sebuah istilah yang digunakan di mana kita dapat memasukkan sebuah program ke dalam konsol dan langsung melihat hasilnya. Oke, sebelum kita terhubung ke USB serial, kita terlebih dahulu harus mengetahui
di port berapakah USB serial ini terbuka. Pada sistem operasi Windows, saya dapat melihatnya menggunakan Device Manager. Kemudian pada bagian port, COM dan LPT, kita expand, dan di sini terbaca COM7. Berarti Raspberry Pi Pico ada di port COM7 yang terhubung dengan komputer kita. Nilai ini bisa jadi berbeda dengan mesin komputer yang Anda gunakan. Untuk terhubung dengan port serial di COM7 ini, Anda dapat menggunakan software seperti PuTTY atau menggunakan terminal serial pada Arduino IDE. Namun dalam video ini saya akan menggunakan MobaXterm yang dapat Anda akses pada alamat mobaxterm.mobatech.net. Namun aplikasi MobaXterm ini hanya dapat digunakan untuk sistem operasi Windows. Jadi bagi Anda yang menggunakan komputer dengan sistem operasi lain, Anda dapat menggunakan software lain. Prinsipnya adalah sama, di mana kita terhubung dengan Raspberry Pi Pico menggunakan port serial. Oke, karena saya telah mengunduh dan menginstal MobaXterm, maka saya tinggal akses saja MobaXterm. Oke, dan ketika terbuka, saya akan pilih Session di pojok kiri atas. Kemudian saya pilih serial. Di sini saya pilih di bagian serial port, Anda ingin terhubung dengan port serial berapa? Saya pilih port serial 7, COM7, karena disinilah Raspberry Pi Pico saya berada. Kemudian biarkan semuanya dalam kondisi default, lalu kemudian pilih OK. Perhatikan tanda triple chevron di sini menandakan bahwa Anda telah terhubung dengan Raspberry Pi Pico. Dan Raspberry Pi Pico sedang menunggu instruksi untuk dapat dieksekusi. Oke, di sini saya akan memasukkan beberapa sintaks program untuk mengendalikan port 25 yang terhubung dengan user LED Pico, sehingga LED tersebut dapat berkedip-kedip. Untuk itu saya akan menuliskan from mesin import pin dengan P besar. Enter. Kemudian saya akan buat sebuah variabel LED sama dengan pin diikuti dengan port berapa yang ingin dikendalikan, yaitu port 25, dan koma. Argumen kedua adalah modenya. Kita set modenya adalah pin .out dengan OUT besar, kurung tutup, kemudian enter. Lalu berikutnya kita beri nilai LED ini dengan LED.value kurung buka 1 kurung tutup. Jadi kita akan membuat LED-nya akan menyala dengan mengendalikan pin 25 agar memberi logika 1. Oke. Ya, sekarang port 25 telah menyala. Untuk mematikannya lagi, saya akan memberi logika 0 dan enter. Portnya mati, LED-nya mati, dan saya akan nyalakan lagi dengan memberi logika 1 pada port 25 sehingga LED-nya menyala. Oke, kemudian saya matikan lagi dengan memberi logika 0 pada pin 25 sehingga LED-nya mati. Jadi sampai sini kita telah berhasil memprogram Raspberry Pi Pico menggunakan MicroPython melalui REPL dari MicroPython tersebut. Jika Anda ingin membuat sebuah aplikasi yang lebih kompleks, Anda dapat menggunakan MicroPython IDE seperti Tony. Kita akan bahas bagaimana menggunakan IDE Tony ini pada video yang akan datang. Anda juga dapat mengunjungi situs Embeddednesia di embeddednesia.com untuk mendapatkan highlight terbaru serta tutorial seputar dunia pemrograman embedded. Karena itu terus dukung Subroutine TV dengan like video ini dan subscribe channel kami serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya Terry Trisaputro pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.